Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidina si sallam lebihkan ki hadir. Tersyukur dengan kalori sisi raja kuasa nafung Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah ringi pun Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Kita melaksanakan kewajiban kita itu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sambil menunggu salat isya kaki tudang elo mangguri agama pun Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pengajian kita masih terkait dengan sunnah salat ya. Kita sudah membahas beberapa sunnah salat ya. Di antaranya itu amin, membaca amin, membaca auzubillahi minasyaitonirrajim setiap rakaat, membaca doa iftitah dan lain-lain. Selanjutnya sunnah salat selanjutnya adalah takbiratul intiqal. Jadi disunnahkan yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin illa fi raf'i minar ruku'i. Jadi kita disunnahkan bapak-bapak sekalian membaca Allahu Akbar setiap kita bangkit naik ke atas dan setiap kita turun ke bawah. Wa qiyamin wa qu'udin, setiap kita ingin berdiri dan setiap kita ingin duduk. Illa fi raf'i minar ruku'i, kecuali bangkit dari ruku' kita disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu saja. Kami loki ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, bangkit rakaat kedua Allahu Akbar. Kan itu sunnah itu bapak-bapak misalnya. Pernah disampaikan bahwa takbir itu yang rukun itu hanya takbiratul ihram saja, pamulana bawang ketika kita takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram semuanya sunnah. Sunnah mana meniru takbir Allahu Akbar ketika mau ruku, Allahu Akbar ketika mau sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, berdiri ke rakaat kedua. Itu semua disunnahkan mengucapkan Allahu Akbar. Illa fi raf'i minar ruku'i, kecuali bangkit dari ruku, itu tidak membaca Allahu Akbar tapi membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini berdasarkan hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli hafdin. Nakada Abdullah bin Mas'ud witai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takabbiri. Maksudnya dia membaca Allahu Akbar fi kulli khafdin, setiap Rasulullah turun, wa raf'in, dan setiap Rasulullah bangkit ke atas, wa qiyamin, ketika Rasulullah berdiri dan ketika Rasulullah duduk. Rasulullah selalu mengatakan Allahu Akbar. Wal amalu alaihi inda ashabin Nabi SAW minhum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ghairihim. Dan itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Maka mana carana sahabat Nabi ta? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selain sahabat dan yang lainnya bapak-bapak misalnya. Hadis yang lain nakal Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa qama ila salati
yukabbiru hina yakum. Karena Abi Hurairah ya Nabi ta kumakat dia melo masempajang, maka dia bertakbir ketika dia berdiri, mati takbiratul ihram. Summa yukabbiru hina yarqa, pamelo ruku takbir si Nabi ta Allahu akbar. Summa yaqulu samiallahu liman hamidah hina yarfa sulbahu minar ruku. Ketika dia bangkit dari ruku, Rasulullah membaca samiallahu liman hamidah. Summa yaqulu wa huwa qa'im. Napa maka Nabi ta rabbana walakal ham, ketika Rasulullah pas berdiri tegak qabla yasjuda, sebelum sujud. Summa yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan. Napa maka Nabi ta Allahu akbar ketika Rasulullah ingin sujud. Summa yuqabbiru hina yarfa ra'sahu, ketika Rasulullah bangkit dari sujud dia mengatakan lagi Allahu akbar. Summa yuqabbiru hina yakum minal julusi, kemudian Rasulullah mengatakan Allahu akbar ketika bangkit dari duduk kedua ingin berdiri, dia membaca lagi Allahu akbar. Jadi itu sunnah, kecuali takbiratul ihram rukun. Selain takbiratul ihram membaca Allahu akbar itu, yang lainnya semuanya sunnah bapak-bapak sekalian. Hayatul ruku', bagaimana sunnah ruku' bapak-bapak sekalian. Walakinna sunnatu fihi taswiyatur ra'si bil ajsi wal itimadu bil yadaini ala rukbataini ma mujafatihima 'alal janibaini. Jadi disunahkan ketika ruku bapak-bapak sekalian itu sunnah si lampu ulutta si bawa lakata lurus. Kemudian pernah kita sampaikan tangan menggenggam ya kata nili boleh botuta sambil dibuka. Buka dia ni tutup imak dibuka. Kata ni masa ko tuta. Ma mujafatihi ma'anil jadimain. Kemudian bagi laki-laki disunnahkan bagi laki-laki yakairon terus kalipat terus kusuan kerokoki. Aja ni para apa lima tahun ko kuane diba yakai bagian tangan ini jangan dirapatkan ketika ruku. Itu berdasarkan hadisnya Uqbah bin Amir. Annahu raqa'ah fajafa yadayhi. Jadi Uqbah bin Amir itu ikut rukui, dia membuka tangannya. Wa wada yadayhi ala rukbatayhi, kemudian meletakkan tangannya di lututnya, di kedua lututnya. Wa farraja baina asabihi, kemudian nabuka di mana Nabi Uqbah bin Amir, nabuka di mana ko nabuka jari-jari di mana pemakatan ni kutuna. Napa maka dia aku bin Amir hakadha raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Maka sini cara cara Nabi tak masam panjang. Jadi nabuka kalipan ko rukui, kemudian nak kata nilai boleh botuna, napa nabuka jari-jarina, dia napa rapai nabukai. Napa maka dia maka cara Nabi tak ko sujud. Hadis Abi Humaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raqa'a tadal. Nak Nabi Humaid dia Nabi tak ko rukui melampu makanya lampuna. Makanya lampuna lakakna si bawa ulunna. Walam yusawwit ra'sahu walam yakna'hu. Ira ulunna Nabi takorokoi, ira ulunna Nabi takorokoi Abu Humaid tidak condong ke bawah dan tidak condong ke atas. Jadi no dipenono ulutta, itu no dipendre-pendre ulutta. Malampu. Si lampu si bawah lakat aja ta penono ulutta. Aja tu pendre-pendre. Jadi lurus. Makanya lampu nalaka si bawa ulutta bapak-bapak sekalian. Itu sunnah, itu sunnah. Kita kan sudah pernah membahas rukun ruku. Jadi kono ulunna tahu ko ruku pak. Ketika ada orang yang ketika ruku itu asra no ni ulunna, amudian makanya lampu nalaka si bawa ulunna, itu sudah sah rukunya. Itu sudah dianggap sah rukunya. Tapi ye makanja yang disunnahkan ruku itu, yang abdalnya ruku itu si lampui ulutta si bawa lakata, sebagaimana hadisnya Uqbah bin Amir, sebagaimana hadisnya Abu Humaid. Angkai Nabi tak ruku makanya lampu na ulunna si balakana, de nakka ulunna cedde, de to na penuh ulunna cedde. Karo itu sunnah seperti itu. Bahkan hadisnya Ali radhiyallahu an, nakada Ali radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza raka'a law wada'a kadahun min ma'in ala zahrihi lam yahrak. Nakada Ali Nabi Muhammad SAW korukoi Nabi ta naitaroi kaca yasina lakana yaro kaca engkawai isana lam yahrak. Dia tak boleh roye unro kanjaan lampu lakana Nabi ta taruh ki kaca lolong wai engkai isana wai kaca itaruh ko lakana Nabi ta korukoi dia tak boleh wai ro nasang sahabat nasang Ali bin Abi Talib.
onro kanjana lampuna lakana nabita sibaulunna kusujui. Jadi itu Pak, jadi itu sunnah itu disunahkan seperti itu modelnya. Selanjutnya sunnah selanjutnya adalah az-zikru fihi. Yustahabu dzikru fir ruku'i. Disunahkan berzikir ketika ruku dengan membaca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sebagaimana hadisnya Uqbah ibnu Amir. Nah, kada Uqbah ibnu Amir lamma nasalat fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, kada Uqbah ibnu Amir wattunna turungi royairo fasabbih bismi rabbikal azim. Qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari Nabi Muhammad SAW napodangi ij'aluha fi ruku'ikum, pancaji ayat ye baca dari rokok ko. Nah, itu dibacalah subhana rabbiyal azim ya. Begitu juga hadisnya Huzaifah. Nah, kada Huzaifah sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Nah, kada Huzaifah masampajang si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro na baca Nabi ta qurrokoi subhana rabbiyal azim. Hadis riwayat Muslim. Ada riwayat yang lain, wa amma lafzu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, ada riwayatan lain makanya ketika kita ruku ya baca makanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, yang kita tambahi wa bihamdi. Fakada ja'a an niddatut turuq kulluha dha'ifatun. Jadi hadis tentang subhana rabbiyal azim wa bihamdi ditambah dengan wa bihamdi itu hadisnya lemah. Tetapi hadisnya banyak. Makanya dalam ilmu hadis itu Pak, ketika ada hadis lemah didukung lagi oleh hadis yang lemah, maka hadis itu naik menjadi hadis hasan li ghairi namanya. Ketika menjadi hasan li ghairi, maka hadis itu akhirnya diterima. Kan dua itu hadis yang diterima Pak, hadis sahih dengan hadis hasan. Hadis sahih terbagi dua, ada sahih li sati, ada sahih li ghairi. Hadis hasan juga hadis yang diterima, ada hasan li ghairi, ada hasan li sati. Maka dari panditata memang hadisnya subhanallahil azim wa bihamdihi, ada tambahan wa bihamdi, memang hadisnya lemah, tapi nasang Imam Asy-Syaukani walakin hazihi turuq tata'adud. Memang hadisnya lama tapi hadisnya banyak, jadi saling mendukung hadis itu. Itulah makanya nasa pandita Imam Nawawi, maka di pandita Imam Nawawi yustahabbu, disunnahkan menambah kata-kata wa bihamdi. Kebanyakan para ulama nasa Imam An-Nawawi yang mengike pandita mulai maka dimakanjai narikoi tambahi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kan kata-kata wa bihamdi itu kan termasuk kata-kata yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Karena ada hadisnya Rasulullah itu habbul kalami ilallah subhanallahi wa bihamdi. Kan itu. Kalimat yang sangat disukai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdi. Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi kata Rasulullah 100 kali, maka khattat khatayahu walau kana mislu sabadil bahri. Allah akan menghapus seluruh dosanya. Amo pada karena dosana busai kota si nasa Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu suka sekali kata-kata wa bihamdi. Makanya bagus ditambah wa bihamdi. Tapi kalau ada yang mengatakan saya tidak mau menambah, cukup subhana rabbiyal azim saja, silahkan. Kalau ada yang menambah wa bihamdi silahkan. Karena nasa pandita Imam Nawawi, kebanyakan para ulama mengatakan sunnah menambah kata-kata wa bihamdi berdasarkan beberapa hadis. Yang penting jangan mengatakan bid'ah. Itu berat, itu kalau mengatakan bid'ah Pak, berat pertanggungjawabannya di hari kemudian nanti. Dan boleh juga menambah kemasabaya dikit misalnya, boleh kita tambah selain subhana rabbiyal azim wa bihamdi ditambah dengan doa-doa yang lain. Di antara doa-doa yang biasa dibaca Rasulullah ketika ruku itu berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu biasa ruku'i akan baca Nabi ta setelah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Rasulullah membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Baca itu Nabi terkorokoi. Ya, bisa ditambah doa-doa seperti itu. Ada beberapa doanya Rasulullah. Biasa tu baca Nabi terkorokoi setelah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya. Ya baca Nabi terkorokoi.
dan doa-doa yang lain. Jadi sunnah membaca subhana rabbiyal azim, sunnah. Kemudian disunnahkan membaca zikir ketika bangkit dari ruku' wal i'tidal. Yustahabbu lil musalli imaman wa ma'muman aw munfaridan. Disunnahkan bagi orang yang salat, apakah dia imam atau dia makmum atau dia salat sendiri, ayaqula inda raf'i minar ruku'i, nabacai ketika dia bangkit dari ruku' sami Allahu liman hamidah. Jadi disunnahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Imam kiga, makmum kiga, masa baca cididi kiga, itu disunnahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Faisa stawa qa'iman, ya ko makanja ni lampu na lakata i'tidal ni, makanja lampu na lakata ketika kita bangkit dari ruku, barulah dibaca Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu sunnah itu, Pak. Ya, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nakada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, nakada Abi Hurairah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari Nabi tasami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-raq'ati. Jadi nasa Nabi Hurairah Nabi ketika dia bangkit dari ruku, dia membaca sami Allahu liman hamidah. Summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Pas makanja lampuna lakana Nabi ta, ana baca dino rabbana walakal hamd. Jadi ingat Pak, makanja bi lampuna lakata napa baca dino rabbana walakal hamd. Ada sebagian ulama mengatakan annal ma'muma la yaqulu sami Allahu liman hamidah, bal isa sami'aha minal imam yaqulu Allahumma rabbana walakal hamd, bal isa sami'aha minal imam yaqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Sebagai panditata maka de yero makmum ke makmungi aja ni baca ro anuro sami Allahu liman hamidah. Imam mi baca ro sami Allahu liman hamidah. Idi makmungi iku makadani imam sami Allahu liman hamidah, makadani idi makmungi Rabbana walakal hamd. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi kebanyakan para ulama mengatakan, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan itu disunnahkan semuanya. Imam, makmum, salat sendiri itu disunnahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Pas makan jadi lakata sunnah kasiki baca ya Rabbana walakal hamd. Ketua pendapat maka dede iko makmung aja nih baca sami Allah. Ini nama kalian imam kada sami Allahu liman hamidah. Akadanu Rabbana walakal hamd. Jadi ya itu pendapat juga Pak, tidak ada yang salah ya. Bahkan dia berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana walakal hamd." Hadis Nabi dari Abi Hurairah, maka Nabi Muhammad SAW yaku makadani imang sami Allahu liman hamidah, akadani ku mamungi Rabbana walakal hamd. Fa in man wafaqa qauluhu qaulul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yaku makasamangi makasamaku malaikai pawiro nangiro Rabbana walakal hamd. Pa itu malaikai napoto yero Rabbana walakal hamd. Maka samangi malaikai baca Rabbana walakal hamd, ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nak Nabi ta nak dampoing pungula taala dosa mapura laloi nasa Nabi ta. Jadi sama kata-kata amin, kan amin juga begitu. Man apa kata amin mutaminul malaikah, ufira lahu ma taqaddama. Ni maka samangi minna siba minna malaikai, maka dampoing dosa mapura laloi. Maka to ye ni maka samangi malaikai maka da Rabbana walakal hamd, nasa Nabi ta ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ya itu. Wa yustahabu siyada ala dzalika. Kung ka meloki tambahi ronangi Rabbana walakal hamd. Meloki tambahi doa bisa. Ada beberapa doa yang dibaca Rasulullah tambahannya. Di antaranya boleh menambah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh dibaca seperti itu. Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini kan pernah terjadi. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW sami Allahu liman hamidah angka rani munrina Nabi ta, maka dia rani munrina Nabi ta Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa Rasulullah sallam pas puri masampajan Nabi ta, maka Nabi ta manil mutakallim anifan ni kanang maka da Rabbana walakal hamd hamdan thayyiban mubarakan fi. Ni kanang ibaca pa dong imun rinangiro kanang kali Nabi ta Pak. Ya Nabi tawatun maka da sami Allahu liman hamidah angka sahabat maraja sorana.
Maka Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi purma sampaya maka Nabi tani kanang baca ro padongang ro nangro. Maka Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Karena sahabat maka limana kaya ana ya Rasulullah. Iya nangro. Iya ro nang mak tambah nangro. Maka Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu bid'atu wa salasina malakan. Nak Nabi tangka 30 malaikat lebih nasa Nabi tah. Maka dak dangi milo catat nang itu padongan mutu. Itu akhirnya menjadi sunnah takririyah. Tadi Nabi tak baca, sahabat baca. Walaupun tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah sahabat membaca dan diakui, disetujui oleh Rasulullah SAW. Disebut dengan sunnatu takririyah namanya, sunnah persetujuan. Akhirnya menjadi sunnah. Kau enggak bila tambahin roh. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi itu pahalanya sangat besar itu. Bisa juga ditambah Rabbana walakal hamd milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya miribasi dia apa lah roh. Ya untuk anak bisa diwapal air. Disuruh doa itidal itu. Rabbana walakal hamd milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, itu hadis diriwayatkan oleh hadis ini termasuk hadis yang sahih Bapak-bapak sekalian. Hadis riwayat Muslim. Rabbana walakal hamd milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ahmad dan hadis Abu Daud. Ya miri di masoro ya apa lor kapai ini. Ya, silakan masih banyak ada beberapa tambah-tambah yang lain Bapak-bapak sekalian ya. Jadi ayo nih kada. Amun orang yang dua kami pilih-pilih hamdan thayyiban mubarakan fi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Rabbana walakal hamd milus samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau cukup saja Rabbana walakal hamd. Pada itu maaf lah Rabbana walakal hamd. Jadi sunnah ya. Sunnah bagi imam makmum itu membaca semua itu. Sunnah selanjutnya ketika ingin sujud. Sahabat jumhur ila istihbab wada rukbataini qabla al-yadaini. Jadi kebanyakan para ulama mengatakan ya kemeloki rokok itu sunnah utu ejolo napalimai. Utu ejolo napalimata. Itu berdasarkan hadisnya Wa'il ibnu Hujur, pernah saya jelaskan di maka ada khilaf di situ ya. Wa'il ibnu Hujur mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Nak Wa'il ibnu Hujur wita nabi ta ya komelo wita sujud nabi ta utuna jolo tappa na palimana. Wa idza nahada ya komelo si makat de nabi ta rafa'a yadayhi nakka jolo limanna napautuna. Itu mendapat wa sahabal Malik wal Auza'i wal Ibnu Hasam ila istihbabi wada'a yadaini qabla rukbataini. Itu kepada tata Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Ibnu Hasam mengatakan sunnah meletakkan tangan dulu baru kedua lutut. Dia berdasar kepada hadisnya Abi Hurairah. Maka Nabi Muhammad SAW yang kumelo ko sujud aja umpapa de carana untai. Fal yada yadaihi qabla rukbataihi. Letakkanlah dulu tanganmu baru lututmu. Jadi sebenarnya dua hadis ini masalah Pak ya. Jadi bisa digabung itu. Ya, pernah saya sampaikan bahwa guru taklisi dendring itu menggabung dua hadis ini. Maka datuna malolompa muruna nabi ta utuna jolo na palimana. Cocoani umuruna limana na jolo na putuna. Jadi semuanya boleh Pak. Jadi kegi itu bondol juga masalah. Karena semua hadisnya sahih Pak. Jadi saya pernah baca kesimpulan hadis ini. Ada buku saya pernah baca Akhtaul Musallin ya. Kesalahan-kesalahan bagi orang-orang yang salat. Kata para ulama, kedua hadis ini sahih Pak. Hadisnya Wa'il ibnu Hujur hadisnya sahih. Hadisnya Abi Hurairah juga hadisnya sahih. Makanya kata para ulama silahkan kira-kira menyamat tajamahnya naruh tajamah.
Ya kumelo kejelo tu tanah palimata silahkan. Berarti kita mengikuti hadisnya Wa'il bin Hujur. Ya kumelo kejelo lima tanah paututa silahkan. Berarti kita mengikuti hadisnya Abu Hurairah. Karena keduanya kata para ulama, keduanya ini dilakukan oleh Rasulullah. Nah, zaman mana Nabi Tayyib? Ya dia agak salah, dia agak salah. Pada mayro nasa paritata ketika bangkit dari sujud, melo kejelo lima tanah paututa, melo kejelo tu tanah palimata, tidak ada yang salah Pak. Jadi semuanya itu pendapat ulama juga itu. Jadi di mana mo ya roh ayat tu pasal silsilah si pasal gara-gara ya roh apa lala mana mo ya ini syukur kepala lala mana mo. Jadi semuanya boleh. Kemudian bapak-bapak sekalian, sunnah-sunnah ketika sujud, wadal kafain huzu uzunaihi atau huzu mankibaihi, ya ko sujud ki bapak-bapak sekalian itu disunnahkan kedua telapak tangan kita itu selurus dengan telinga kita. Jadi pada moko takbiratul ihram ke sujud ke. Jadi seperti ini juga. Jadi silampui copon ni limate silampui copon untuk cerita. Kemudian ibu jari ini silampui daun telinga kita ini. Yero yang berpendapat mengatakan silampui liman do celina pakotur cerita ke sujud ke. Ya kau pendapat ni Imam Ahmad takatan ni maka de maku model ne silampu kan nasana bahuna pakotor model tu kesih. Jadi memang ada khilaf lah di situ. Yang kedua, ya basuta asabi'ahu madmumah, pernah disampaikan bahwa disunnahkan ketika sujud jari-jari tangan itu tertutup. Aja dan tak buka jari-jari ta bapak-bapak sekalian. Tertutup. Sebagaimana hadis Rasulullah sallam, kana idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Ya Nabi Muhammad SAW yakun rukui dia membuka jari-jari tangannya, farraja. Yakun sujud Nabi ta'ala tutu jari-jari limana. Begitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Yana buka jari-jari nak rukui, na tutu ko sujui. Kemudian yastaqbila bi atrafi asabi'ahul qiblah. Disunahkan jari-jari tangan itu ya sujuki dan jari-jari kaki itu semua menghadap ke kiblat bapak-bapak sekalian. Dihadapkan ke kiblat. Kemudian miqdarus sujud. Kemudian wasqaruhu. Yustahabu yaqula sajihina sujudihi subhana rabbiyal a'la. Disunahkan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, bisa juga ditambah wa bihamdi. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu sunnah menambah kata-kata wa bihamdi. Sunnah menambah kata-kata wa bihamdi. Wa yanbaghi alla yanqusa tasbihu min ruku'i wa sujud an salasat tasbihat. Si kanja-kanjana yurusik kiri taro subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko rukuki itu si kanja-kanjana jangan kurang dari tiga. Wajib satu kali. Ya kemudian sampai baca kasicang berarti kan tidak tumanina, tidak ada tumanina. Sunnah membaca 3 kali kanjakna, kau dingin aja nak kurang 3 kali. Kepanditat makrima kanjakna ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11. Jadi di mana? Nak kari panditat dimasukkan dia ke masa pejadi di Kopa Mega ini dia mereka melampe. Dia mereka lebih dari 10. Boleh. Maka dari Abdullah bin Mubarak kanjana ko imangi pagenai bikilimi baca ya subhana rabbiyal a'la supaya iro makmungi munri dia sempat membaca 3 kali. Payo ke bikitalu mi baca tu. Masih ke iro makmungi munri dia nak bikitalu na baca. Wadijai cicami atau bikiduami. Makanya Abdullah bin Mubarak kanjana ko imangi minimal 5 kali lah dibaca itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi rukuki subhana rabbiyal a'la bikilima supaya makmum di balakan itu bisa membaca 3 kali. Itu sunnah dia. Tapi yang wajib itu 1 kali. Kalau dia sampai baca 1 kali, berarti itu menandakan tidak ada tumaknina. Kalau kina dia baca subhana rabbiyal azim 1 kali, berarti anda dianggap tidak mendapatkan ruku. Kalau sujuki tidak sempat membaca subhana rabbiyal a'la, berarti anda dianggap tidak membaca. Seperti itu. Ya saya rasa itu saja sebenarnya. Mungkin ada yang bertanya.
sewaktu yang ada. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa jawab ya bisa dijawab oleh ustaz yang lain. Silahkan Bapak sekalian, masih ada sisa waktu. Tapi Ustaz, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang sholat tadi, ucapan-ucapan yang dilakukan saat kita takbiratul ihram, ruku, sujud. Ada satu hal yang saya mau tanyakan, kenapa kalau kita bangkit dari ruku bukan Allahu Akbar dipakai, Samiallahu liman hamidah? Tentu ini ada asbabun nusulnya barangkali, asbabul sebabnya barangkali, sehingga itu Samiallahu liman hamidah kenapa tidak bilang Allahu Akbar juga? Jadi itu saja yang saya mau tanyakan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah membaca ini ya, tapi saya lupa. Yang jelasnya Samiallahu liman hamidah itu disebabkan karena Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dia pernah membaca sesuatu dan akhirnya zikirnya itu Samiallahu liman hamidah. Itu kan artinya Samiallahu liman hamidah, Allah mendengarkan orang yang memujinya, hamba yang memujinya. Kalau tidak salah Abu Bakar itu pernah melakukan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah itu karena kemuliaan Abu Bakar itu dijadikan zikirnya itu Samiallahu liman hamidah. Nanti insyaallah saya pernah baca-baca itu, saya lupa. Jelas ada sebab urutnya itu. Yang jelas terkait dengan Abu Bakar. Saya cuma kurang tahu sekali pastinya. Jelas ada amalannya Abu Bakar. Amalan itulah yang menyebabkan muncul zikir itu Samiallahu liman hamidah. Jadi Samiallahu liman hamidah itu artinya Allah mendengarkan orang yang memuji Allah. Ya, Abu Bakar yang memuji Allah waktu itu. Insyaallah pertemuan berikutnya saya akan sampaikan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Ustaz, mana yang lebih afdal melaksanakan sholat pakai tutup kepala atau songkok? Ada pakai tutup kepala songkok atau tidak pakai? Kemudian yang kedua, apakah masuk sunnah ketika ucapan Allahu Akbar dari berdiri ingin sujud dan dari sujud ingin bangkit ke rakaat berikutnya memanjangkan Allahu Akbar? Apakah masuk sunnah atau hanya sekadar Allahu Akbar sementara dalam perjalanan naik atau sementara dalam turun? Demikian, terima kasih. Ya, saya pernah baca misalnya bahwa para ulama itu mengatakan lebih abdal memakai songkok. Apalagi terutama yang rambutnya panjang ya. Kan ditakutkan kalau rambut itu sampai menutupi dahi. Kan itu kan dahi itu kan syarat rukun. Ikut sujud itu kan dahi itu harus tidak boleh tertutup. Kalau tutupi misalnya wilu atau manang sehingga dahi kita itu tidak ada sama sekali yang terbuka, nah itu bisa menjadikan salat itu tidak sah. Makanya banyak ulama mengatakan itu lebih abdal pakai songkok, lebih abdal pakai songkok. Itu kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Ulama juga tidak terlalu jelas, ulama hanya mengatakan lebih abdal pakai songkok. Itu mungkin karena supaya rambut itu juga kan biasa ada orang kalau sujud itu selalu menahan-nahan rambut kan, gara-gara tidak pakai songkok misalnya. Nah, itu kan akhirnya salahnya menjadi makruh juga. Ya, gara-gara itu rambutnya mulai melampaui nah. Nah, itu dari antara juga ya kenapa ulama mengatakan lebih abdal memakai songkok. Allahu a'lam. Kemudian memanjangkan ya. Boleh memanjangkanlah. Yang penting jangan terlalu panjang sekali. Sebenarnya begini ya, memanjangkan apa kita memanjangkan itu untuk membedakan antara takbir yang lain dengan gerakan yang lain dengan ini. Apa ya kok ada saya lihat biasa imam itu tidak memanjangkan, memang ada ulama itu ya. Ada memang ulama mengatakan tidak boleh memanjangkan itu. Tapi kan ada sebagian ulama mengatakan boleh. Jadi memanjangkan sebenarnya itu yang penting tidak terlalu panjang sekali. Itu bagian daripada kebijakan seorang imam sebenarnya. Kan imam itu harus bijak, Pak. Apa ya kuda ni palampe ki makor palsa di kusila polepok ki. Ya saya milo turang imang mataru pala tojo. Kada coba dengar kalau misalnya seharusnya bangkit sama kedua Allahu Akbar weh. Tudak gejar imang geram. Pelai ku anu kita. Itu makanya dibutuhkan kebijakan seorang imam itu. Jadi imam itu harus bijak, Pak. Ini orang pun bitakan nak bita ko me ko masam pajak gili ko jolo mondri.
Ita jual makmumu. Dia tu engkau tu malasa tu engkau tu malemang kanana engkau tu matoa. Maksudnya dibutuhkan kamu iman itu kebijakanmu dalam beriman aja maka deh. Malampe mega pala aku makanya baca aku pelampe ku tu ni baca elo motora ikut munri. Tidak boleh. Itulah juga anak seperti tadi Imam Nawawi. Kenapa kita disunnahkan berhenti sejenak setelah mengatakan wala dhalin, jangan langsung membaca surah. Itu kan kebijakan imam juga supaya makmum di belakang bisa membaca surah Al-Fatihah. Termasuk Nasrani Abdullah bin Mubarak itu. Kenapa dianjurkan membaca 5 kali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim? Itu kan kebijakan imam juga supaya makmum di belakang bisa membaca 3 kali. Jadi tidak apa-apa dipanjangkan bapak-bapak sekalian supaya untuk membedakan payo kode tepalampi-lampi kicet dek. Ini di makmum imur sila pola-poki. Ya sangi tudang tawe matu je pale dan tidak apa-apa memanjangkan. Tidak apa-apa memanjangkan. Mat memang di situ kan. Yang penting jangan terlalu berlebihan di waktu silampena. Jadi boleh tidak masalah ya. Itu dibutuhkan kebijakan iman di situ. Saya pribadi lebih cenderung dipanjangkan sedikit lah untuk membedakan antara gerakan yang satu dengan gerakan ini. Pak, memang kalau tidak panjang di situ ya, saya biasa kasih dia masa panjang korban. Tudang toyo je pale imang. Karena begitu kan ya. Jadi insyaallah tidak masalah ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi Pak Ustaz masih ada pertanyaan ini? Ya, silakan. Ya, yang barangkali masalah ini ada 4 takbir selama kita sholat. Ya. Barangkali perlu dipraktik barangkali Pak Ustaz. Itu yang 4 takbir Pak Ustaz. Artinya kalau kita mau sujud, ruku, Allahu Akbar, tangan diangkat. Ya, kemudian kita tangan. ruku, tangan lagi diangkat. Setelah sujud kita mau bangkit, tangan lagi diangkat. Ya. Artinya perlu praktik barangkali nanti Pak Ustaz. Artinya pertemuan berikutnya supaya jamaah barangkali mengerti di mana posisi Allahu Akbar kita baca, tangan diangkat begitu. Terus yang kedua Pak Ustaz, selama ini di luar daripada pembahasan pada malam hari ini, saya ini selama mandi ini di adab-adab mandi dalam WC, selama ini saya telanjang. Jadi baiknya bagaimana Ustaz? Karena ada pernah sedengar juga pendapat kalau kita mandi dalam kamar mandi harus pakai sarung atau minimal celana dalam. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Sekian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengangkat tangan dalam salat itu dianjurkan di 4 tempat menurut mayoritas para ulama. Pertama ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pernah saya jelaskan bagaimana cara mengangkat tangan ya. Jadi copo ni jari-jari teh selempu copon do cerita. Ibu jari selempui daun telinga. Telapak tangan ini selurus dengan pundak. Begini modelnya. Jangan begini. Jadi jari itu harus dihadapkan ke kiblat. Disunnahkan. Jadi pertama angkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua takbiratul ihram ketika ingin ruku, Allahu Akbar, ruku. Yang ketiga takbiratul ihram ketika bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat mengangkat tangan lagi ketika bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Jadi 4 itu, 4 tempat itu yang disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ya begitu, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar, sujud kan tidak mengangkat tangan, tapi hanya mengatakan Allahu Akbar saja. Kemudian bangkit lagi dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga, itu disunahkan mengangkat tangan Allahu Akbar. Jadi 4 tempat itu dianjurkan untuk mengangkat tangan menurut mayoritas para ulama. Kemudian kata pendapat lain Ustaz ada. Ya, kepandai tuan kada serano komentre ko dari akak lagi limamu. Jadi kata pandai tuan kada setiap bangkit rakaat pertama ke rakaat kedua angkat tangan lagi. Rakaat 2 ke rakaat ketiga angkat tangan lagi. Rakaat ketiga rakaat keempat angkat tangan lagi. Itu ada pendapat. Tapi mayoritas para ulama itu, kebanyakan para ulama hanya di 4 tempat ini. Pernah kita bahas itu dan ada memang hadisnya bapak-bapak bisa. Bolehkah telanjang dalam ketika mandi dalam WC? Boleh, tidak menjadi masalah. Walaupun memang ulama mengatakan kalau bisa menutup ya lebih abdal, tapi apakah boleh? Boleh, tidak masalah.
Siapa sahabat itu Nabi itu yang pernah, kalau tidak salah Nabi Musa alaihissalam ya, kalau tidak salah. Itu kan Nabi Musa dipitnah oleh orang-orang bahwa dia punya penyakit apa namanya? Penyakit kulit. Akhirnya ketika dia mandi, bapak-bapak sekalian, itu hadis yang sahih Pak, hadis sahih riwayat Muslim itu. Ketika Nabi Musa mandi dengan telanjang, disimpan pakaiannya di atas batu. Dengan izin Allah batu itu berjalan Pak. Akhirnya Nabi Musa mengejar pakaiannya, sehingga seluruh tubuhnya itu dilihat oleh orang-orang. Oh ternyata Nabi Musa tubuhnya tidak cacat, tidak kena penyakit kulit. Itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama mengatakan bahwa boleh mandi dan tanya, karena Nabi Musa sendiri mandi dalam keadaan telanjang. Boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau tidak di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup ya tidak masalah, ya boleh. Baik laki-laki maupun perempuan boleh. Allahu a'lam. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ilmu fikih, serasanya sampai jangan engkau papa selang niat baca-baca nalepa ke lillah nato ke ngati dia napadu palandroale. Pertanyaan Ustaz, iya kok iya panama kada masuli mai asyhadu alla ilaha illallah nampai pasuli mai kai padu pai rekengnya rumah kada degaga puau sompa sangadina pungla taala. Jadi ko menurut ya Ustaz iya panepa dipajil lo lima ko maka kada ki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi di sisi lain mega uma ya mega golongan nape maka da tahiyatu napasuni napajal lo ni limana. Kang ko ya Ustaz kade pada lengi pendapae ya ko ya maka dapi bacana asyhadu alla ilaha illallah karena mapatongan ini landrole wewe. Iya. Apa yo sarasana sampajange nia baca-baca na nalepa kalilla na toka ngati na padu palandrole. Iya. Ya por di sisi lain mega to nape maka datahiyatu majillo ni. Iya, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak sekalian, menunjuk berisyarat ketika tahiyat itu sunnah dalam salat. Jadi orang yang potong-potong tenang bapak atau nangero, dia mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Ya pendapat Imam Syafi'i pernah majallo ketika membaca illallah. Ya pernah majallo ketika membaca illallah. Berarti dia pendapat Imam Syafi'i seperti illallah. Mapa mulai majallo illallah, dia na panono ilimana sampai mabir salang atau sampai berdiri. Itu surat mapa mulai matahaya majillo bimani sebenarnya dia mengikuti pendapatnya Imam Malik itu Pak. Pataruna itu si panditati Imam Malik itu. Mapa mulai matahaya majillo bimani. Itu si Imam Abu Hanifah ia pada matahaya majillo ketika membaca la ilaha apa? Asyhadu an la ilaha pas illallah na penuh di mana? Imam Abu Hanifah itu. Yaitu si Imam Muhammad bapak-bapak sekalian setiap menyebut nama Allah majalloi asyhadu an la ilaha illallah. Benar sih? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap disebut nama Allah majalloi. Ya kupura siro na penuh sih di mana? Jadi semua tidak perlu dipermasalahkan lah. Itu bukan rukun juga. Tanda rukun sampajange. Itu bagian daripada sunnah. Kalau kita memang lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ya ini roh. Yang nama jallo ki asyhadu alla, ya pertama jallo pas makadaki illallah. Ajallo ni. Panas sang nangi teman-teman ya. Tidak masalah masalahnya. Jadi itu persoalan furu'iyah tanda to masalah usul kita saling menghargai sajalah. Saling menghargai. Tidak ada yang salah bapak-bapak. Allahu a'lam bishawab. Sedikit Ustaz, saya cuma tambah. Kan ada juga para ulama kita dibilang tidak boleh campur antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Nah, kalau awalnya kita niatnya sebelum salat misalnya, dan Syafi'i bilang niat itu di dalam pada saat takbir. Jadi itu berarti campur, ada campur dalam bermazhab. Apa ini benar atau boleh atau tidak dan sebagainya lah. Gimana penjelasannya? Terima kasih. Iya. Begini Pak Ustaz.
Syekh Al-Jum'ah rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar di Mesir itu membagi beberapa golongan sebenarnya dalam ilmu itu. Tapi mohon maaf, ada namanya golongan orang-orang awam. Golongan orang-orang awam itu maksudnya dia tidak mengkaji ilmu lah. Dia tidak bisa baca kitab kuning. Maksudnya dia tidak mengkaji ilmu, dia hanya mendengarkan ceramah-ceramah saja. Orang seperti itu nasihat Syekh Al-Jum'ah, dia tidak perlu bermazhab. Pokoknya ikuti saja, ada pendapat ulama yang mau diikuti yang mana silahkan, tidak masalah. Mau campur adukan dalam satu tidak menjadi masalah. Itu kan talfik namanya. Itu bagi orang-orang awam tidak berlaku itu. Apa dia napangin je bicara. Agak sana ke Imam Syafi'i, paling modelnya Imam Syafi'i, modelnya Imam Muhammad ya. Yang bisa mengetahui itu hanya memang orang-orang yang ahli ilmi, orang-orang yang meneliti dan mengkaji ilmu. Ya ronasan Syekh Al-Jum'ah sebaiknya dia bermazhab. Sebaiknya dia bermazhab. Jangan dia bermazhab. Karena dia kan memang mengkaji ilmu. Dia memang tahu bahwa model sebegini Imam Syafi'i, ini Imam Muhammad. Maka sebaiknya dia bermazhab, sebaiknya dia bermazhab. Dia itu maka harus sebaiknya dia bermazhab. Ada kelompok ahli fatwa. Ahli fatwa itu memang dia muilah kalau kita di sini. Dia selalu berfatwa. Maka dia Syekh Al-Jum'ah, kalau kita menjadi ahli fatwa, itu kita selalu harus mencari yang termudah, yang memudahkan orang-orang. Ya kung kagak nakutan nanti saparnya rumah-rumah jaman tahu Jadi begitu tingkatan-tingkatannya sebenarnya itu. Jadi kalau orang-orang kasih yang tidak terlalu anulah dengan ilmu, dia mereka agak kada si amil olah dia mereka Pak, tidak ada masalah. Talfik itu ngapa sih garu-garu itu hanya berlaku nasa paritata bagi orang-orang yang memang ahli ilmu. Orang-orang yang betul-betul siang malam mengkaji ilmu saja. Sebaiknya dia bermazhab itu aja ngapa sih garu-garu. Itu pun sebenarnya kalau ngapa sih garu-garu tidak sampai membatalkan salat juga, tidak sampai. Ya seperti itu. Jadi itu perlu kian ya. Itulah kalau saya adanya perbedaan pendapat itu Nasang Ibnu Qudamah rahmatun wasi'atun. Itu rahmat Allah. Pokoknya itu anugerah dari Allah lah. Kan mega ya kata nikah kami yola dan sebagainya. Apa aku cidim itu wae depan rasa gitu. Ya seperti itu ya. Saya rasa cukup ya. Maaf terlalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.